Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Baik, pagi ini Ibu mau melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Ya baik, sebentar saya Bu sebagai observer yang mengamati proses Ibu selama mengajar. Apa hal yang ini saya pertanyakan ya? Bagaimana persiapan Ibu untuk menunjang pembelajaran pada hari ini? Apa saja yang Ibu persiapkan? Persiapan saya dalam proses pembelajaran, Ya. yaitu saya menyiapkan media berupa media ya, Bu, video ya. games dan LKPD. Oh ya, jadi ada video, kemudian nanti ada gamesnya Bu ya, Iya, kemudian iya. LKPD siswa ya. Iya. Ya. Baik, selanjutnya materi apa yang Ibu akan bawakan nantinya? Materi yang saya akan bawakan yaitu IPAS. Iya. Kelas 4. Materi tentang apa Bu? Ya, tentang perubahan wujud benda. Oh iya, tentang perubahan wujud benda. Ya baik, model pembelajaran yang Ibu lakukan apakah nantinya ada unsur berdiferensiasi atau tidak? Model yang ingin saya bawakan yaitu berdiferensiasi. Berdiferensiasi Bu ya, karena tadi ada video Bu ya. Berarti nanti tetap ada buku Bu yang digunakan. Iya, tetap ada. Ya. Kemudian di dalam proses pembelajaran Ibu apakah ada juga masuk unsur pembelajaran sosial emosionalnya Bu? Ada. Ada Bu ya. Ada. Ya. Baik, berarti sudah tertuang di dalam RPP-nya Bu ya. Iya. Baik, itu saja mungkin yang sempat saya tanyakan Bu supaya nanti bisa menghemat waktu, Ibu juga bisa fokus kembali mengajar. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat. Semangat. Semangat. Jadi mudah-mudahan anak-anakku sekalian semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu Guru melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru mau bertanya sama anak-anakku sekalian. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, sarapan atau tidak? Sarapan. Siapa yang tidak sarapan? Ada? Alhamdulillah kalau semua anak-anakku sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Karena sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita supaya kita bisa menerima pembelajaran dengan baik. Konsentrasinya juga baik. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran, kita berdoa sebelum belajar. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Bersedia? Siap. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan dan paham. Amin. Oke. Jadi anak-anakku sekalian sudah melaksanakan yang namanya berdoa sebelum belajar. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu Guru mau cek kehadirannya dulu. Siapa temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Akram. Ada kabarnya Akram? Sakit atau Alpa? Sakit. Ya, sakit.
Jadi anak-anakku sekalian, temannya atas nama Akram sedang sakit. Jadi kalau dekat-dekat dari rumahnya temannya boleh kita jenguk. Ya, kita pergi jenguk temannya untuk memberikan apa? Semangat. Semoga teman-teman kita cepat sembuh. Oke. Sebelum pembelajaran kita dilanjut, Ibu Guru mau tanya, apa cita-citanya? Apa? Siapa yang mau jadi poluan? Banyak. 1, 2, 3. Oke. Kenapa mau jadi poluan? Membantu masyarakat. Untuk membantu masyarakat. Yang lain? Apa cita-citanya yang lain? Tentara. Kenapa tentara? Siapa yang cita-citanya menjadi tentara? Siapa? Sapran. Kenapa cita-citanya menjadi tentara? Sapran. Kenapa? Untuk mengabdi negara. Untuk mengabdi Negara. kepada negara. Oke, bagus. Jadi cita-citanya anak-anakku sekalian semuanya bagus. Oke, mudah-mudahan cita-citanya dapat terkabul dengan baik. Makanya itu harus belajar dengan giat dan baik. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita melakukan ice breaking dulu atau menyanyi bersama-sama dengan suara yang nyaring atau lantang. Jadi suaranya dikasih nyaring. Oke, berdiri dulu, berdiri. Semangat, semangat. Oke. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Jadi sekarang kita ice breaking. Jadi silakan berdiri dulu. Berdiri, berdiri. Jadi ice breakingnya adalah kepala digaruk, kelapa diparut. Jadi yang salah tetap berdiri. Yang benar duduk. Jadi yang merasa dirinya benar duduk. Jadi yang jujur ya. Jujur. Jadi yang merasa dirinya benar, silakan duduk. Yang merasa dirinya salah, tetap berdiri. Jadi ingat, kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajarannya kemarin? Siapa? Siapa yang masih ingat? Oke. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi sebelum Bu Guru lanjut, siapa yang masih ingat pembelajarannya kemarin? Wujud benda, Bu. Siapa Gentari? Wujud benda. Wujud benda. Yang lain? Yang lain? Masih ingat?
Oke. Jadi pembelajaran kita kemarin yaitu wujud Benda. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu wujud benda. Jadi saya kira sudah tahu semua yang namanya benda. Ya, tahu. Mana yang namanya benda? Buku, apalagi? Pulpen. Pulpen, apalagi? Meja, kursi. Ya, dan masih banyak yang lain. Jadi bukan cuma yang ada di depan-depannya yang dikatakan benda, masih banyak bersekitar, banyak benda-benda. Padat maupun. Jadi hari ini yaitu, sekarang dilihat wujud benda. Saya kira sudah tahu semua wujud benda-benda. Ya, jadi sudah dimengerti semua yang mana namanya benda, yang mana benda padat, yang mana benda cair, yang mana gas. Oke. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan kegiatan praktikum peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi secara tepat. Oke, sekarang dilihat di bukunya, dibuka di halaman 41. Tentang wujud benda. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu apa itu zat? Apa itu zat? Oke, Gentari. Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Oke, sudah didengar? Sudah. Nah, zat itu penjelasannya sangat sederhana, yaitu sebagai bahan yang membentuk segala sesuatu di sekitarnya. Wujud zat. Bisa dilihat berapa? 3. Padat. Kedua, cair menjadi gas disebut mol. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut gas menjadi cair. Rumus yang bisa kita pakai seperti ini. Benda gas apabila kehilangan kalor atau didinginkan, maka akan menghasilkan benda cair. Begitu juga apabila benda gas mengembun, maka akan menghasilkan benda cair. Nah, bagaimana dengan proses mengembun? nah sekarang kita sudah melihat video tadi. Apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian tahu setelah menonton video tadi? Apa yang kalian bisa dapatkan tentang video tadi yang kita nonton? Apa? Oke, Gila. Perubahan wujud benda cair ke padat. Sorry, Gila. Perubahan wujud benda cair ke padat disebut membeku. Oke, jadi Akila membaca tadi yaitu perubahan wujud benda cair ke padat itu disebut dengan membeku. Kemudian yang berikut
Perubahan wujud benda kepadat Perubahan wujud benda padat ke cair disebut mencair. Oke, perubahan wujud benda padat ke cair disebut mencair. Nih, Perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap. oke, perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap. Di sini, Proses perubahan wujud benda dari benda gas menjadi cair disebut mengembun. oke, proses perubahan wujud benda cair, proses apa ya? Proses perubahan benda dari benda gas menjadi cair disebut mengembun. Oke, jadi sampai di sini sudah dipaham? Sudah dimengerti? Oke, jadi itulah tadi ada 4 yang teman-temannya sebutkan. Perubahan wujud benda. Ada yang mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Nah, saya kira semua tadi sudah jelas di video yang kalian simak tadi. Oke, sudah dimengerti? Sudah dipaham? Jadi proses perubahan wujud benda. Nah, ada yang mencair, membeku, dan menguap. Kemudian ada juga yang dikatakan mengembun. Contoh proses perubahan mencair. Nah, diperhatikan. Es yang mencair menjadi air. Nah, diperhatikan. Es tadinya padat, kemudian mencair. Nah, dikatakan mencair. Nah, kemudian contoh yang kedua, contoh. Siap. Oke. Jadi untuk memperdalam pemahaman anak-anak sekalian tentang pembelajaran kita yaitu perubahan wujud benda, mari kita menyanyikan lagu tentang perubahan wujud benda. Silakan berdiri. Nah, dengan iramanya seperti lagunya Potong Bebek Angsa. Oke. 1, 2, 3. 3. Macam wujud benda itu ada 3. Macam yang pertama wujud benda padat, sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. 2 benda cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuaikan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, madu. Wujud yang ketiga adalah benda gas. Dia tak terlihat, ukuran tak tetap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara, dan asap. Bentuk berubah. Nah, sekarang tadi kita sudah bernyanyi tentang
tentang lagu-lagu wujud benda. Jadi mudah-mudahan dengan lagunya tadi pembelajarannya dapat diingat dengan baik. Oke, sekarang Ibu Guru mau membagikan tugas kelompok. Ya, jadi setiap kelompok mendapatkan masing-masing soal ya. Jadi silahkan dikerja. Oke, silakan dikerja dengan Cair. Cair. Bu, sudah. 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 Sudah dijawab? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, coba kelompok 1. Sudah kelompok 1 sudah? Coba mulai dari kelompok 1. Silakan dibaca jawabannya nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke. Kecap merupakan benda cair. Kecap merupakan, jadi itu bisa didengar. Kecap, kemudian nomor 2. Udara merupakan benda gas. Udara merupakan. Oke. Berikut kelompok 2. Nomor 3. Apa jawabannya? Nomor 3. Pintu merupakan benda padat. Pintu merupakan benda padat. Oke, benar. Nomor 4. Minyak goreng merupakan benda cair. Minyak goreng merupakan benda cair. Betul. Nomor 5. Asap kendaraan merupakan benda gas. Asap kendaraan merupakan benda gas. Oke, benar. Oke. Kemudian kelompok 3. Coba kelompok 3. Sepatu merupakan benda padat. Oke, sepatu merupakan benda padat. Nomor 7. Tas merupakan benda padat. Tas merupakan benda padat. Oke, benar. Kelompok 4. Nomor 8. Asap dari kompor merupakan benda gas. Asap dari kompor merupakan benda Gas. gas. Berikut. Pensil merupakan benda padat. Pensil merupakan benda Padat. padat. Betul. Jus jambu merupakan benda cair. Jus jambu merupakan benda cair. Oke, baru tepuk tangan. Oke. Jadi jawabannya anak-anakku sekalian semuanya benar. Mendapat A+ semua. Nah, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok. Oke. Nah, contoh pertanyaan. Perhatikan, zat yang memiliki bentuk dan volume tetap. A. Cair. B. Gas. D. Padat. D. Plasma. C. Zat yang memiliki bentuk dan volume tetap disebut benda Padat. padat. Oke, jawabannya Padat. benar. Berikut. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi A. Uap. B. Es. C. Gas. D. Cair. B. B atau D? B. Oke. Kita lihat jawabannya benar. Berikut. Proses perubahan dari cair menjadi gas disebut A. Membeku. B. Mencair. C. Mengembun. D. Menguap. B. D. B. B. D. D. Oke. Proses perubahan dari cair
menjadi gas disebut Menguap. menguap. Oke, kita lihat jawabannya. Benar. Berikut. Zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut A. Padat, B. Cair, C. Gas, D. Plasma. Cair. 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 Oke. Oke, betul. Berikut. Es yang dibiarkan di luar ruangan. A. Membeku, B. Mencair, C. Menguap, D. Mengembun. Mencair. Cair. Cair. Oke. Zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut padat, cair, Gas. kristal. Gas. 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 Oke, kita buktikan. Oke, jawabannya gas. Berarti benar. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi anak-anakku sekalian, kita sudah menjawab soal secara bersama-sama dan jawabannya anak-anakku sekalian, alhamdulillah semuanya benar. Berarti anak-anakku sekalian sudah memperhatikan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Oke. Oke, jadi oke, masing-masing ya. Di situ di lembar, dilihat lembaran yang Ibu Guru bagikan, itu soal-soal ditulis namanya, kelasnya, kemudian kenali benda-benda padat, cair, dan gas. Perhatikan gambar yang ada. Silakan. Perhatikan dengan baik-baik. Mana benda padat, cair, dan gas. Selesai. Kalau ada yang sudah selesai, boleh dikumpul. Yang lain? Sudah semua sudah? Sudah semua? Sudah. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, tadi Ibu Guru juga sudah bagikan tugas kelompok, tugas perorangan, yaitu soal-soal latihan. Kita sudah menjawab soal-soal secara bersama-sama. Jadi sekarang Ibu Guru ingin memberikan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah.
PR-nya Ibu Guru ambil di bukunya di halaman 42. Dikerjakan di rumah ya. Jadi berarti PR dikerjakan di rumah. Kerjakan. Oke. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu perubahan wujud zat ada 4. Mencair. Yang ketiga, bangun. Dan pembelajaran kita hari ini bisa diingat untuk pembelajaran selanjutnya. Apakah anak-anakku sekalian senang belajar hari ini? Senang. Jadi sebelum perlengkapannya, bukunya silahkan. Sudah. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Kita kelas, pimpin doa. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, pagi menjelang siang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Iya. Baik, ini Pak, saya hadirkan teman yang kemarin telah mengajar. Selamat siang Ibu Guru. Selamat Sehat? siang, sehat. Iya. Alhamdulillah. Ibu Guru ini bernama Ibu Pita Dewi, SPD. Beliau kemarin adalah tim saya Pak dalam proses pembelajaran praktek coaching dengan menghadirkan pembelajaran sosial emosional sekaligus dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai bagaimana sebenarnya alur praktek coaching yang akan kami laksanakan. Bisa saya mulai, Pak? Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, sebenarnya apa sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Apa yang Ibu ingin ceritakan, Bu, untuk pertemuan kita hari ini? Yang ingin saya ceritakan kepada Bapak tentang pembelajaran saya di dalam kelas. Ya. Akhir-akhir ini Ya. saya merasa murid-murid saya di kelas Ya. kurang antusias dalam Kurang menerima antusias ya, Bu, ya. pembelajaran dari saya. Iya. Selain itu jumlah murid-murid saya juga Apa namanya, kalau muridnya kenapa, Bu? Ada masalah lain selain itu tadi kurang antusias? ya murid saya juga dalam mengerjakan tugas ini sangat kurang. Oh iya, berarti tidak semuanya menyelesaikan Iya, tugas ya, Bu, ya? iya Pak, iya. Dari presentasinya kira-kira berapa persen, Bu? Mereka hanya bisa mencapai 50%. Oh, berarti hanya 1/2 ya, Bu, ya? Iya. Ya, baik. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan Pak, bagaimana jalan keluarnya Iya. atas permasalahan saya di dalam kelas, Iya. tentang antusias murid-murid saya. Oh, baik, baik. Begitu Pak. Ya, baik. Selanjutnya, Bu, ini menurut Ibu Pita, hal apa saja sebenarnya yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, Coba diingat-ingat kembali, Bu, ya. Waktu kemarin pembelajaran kita dari video itu. seingat-ingat saya, murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, Ya. pembelajaran saya seperti sedikit membosankan. Iya, nggak membosankan, Bu, ya. Terlalu Monoton. menonton, Ya.
saya terlalu dominan untuk berbicara, Iya, bercerita di depan murid-murid saya. iya, Yang kedua, saya tidak bisa memberikan kesempatan kepada iya. murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu, Pak. Oh, iya, begitu kira-kira Bu ya. Berarti eh, Ibu di sini masih dominan dalam hal di kelas Bu ya. Iya. Iya. Baik. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu lebih antusias dalam pembelajaran nantinya, Bu? Menurut saya, Pak, Ya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, asyik ya, betul. ya, tidak monoton, Iya, kemudian tidak membosankan. yang pastinya tidak membosankan Bu ya. Ya. Bagus, betul sekali Bu. Pasti kami juga sependapat dengan pendapat Ibu. Nah, selanjutnya menurut pendapat Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu ini bisa lebih asyik, kemudian tidak bosan pada saat pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Iya, Murid diminta untuk aktif dalam iya, pembelajaran, iya, kemudian ada ice breaking iya. ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Oh Begitu iya, kira-kira, betul. Pak. Berarti harus dihadirkan banyak Iya, variasi dan model ya Bu iya. ya. Nah, lalu Bu, untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah Ibu tahu penyebabnya? Kalau menurut saya mungkin tugasnya terlalu banyak, Iya, begitu, Pak. tugasnya terlalu banyak Bu Iya, ya. berisi banyak pertanyaan Iya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang bagaimana dan mengasihkan oh bagi iya, mereka. betul betul. Ya, kalau boleh tahu Ibu Saya biasa menggunakan, ya Bu ya, berarti saya pikir banyak, Pak, ya. sumber belajar seperti video di YouTube dan Oh lain-lain. iya iya. Betul sekali Bu ya. Berarti sebenarnya saya yakin sebenarnya bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih semangat dan antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Yang pertama buat saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan Ya, menggunakan sumber belajar ya, yang beragam seperti video YouTube ya, dan TikTok. ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak Bu ya. Ya, Ya, kemudian betul. membentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Iya, betul sekali. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Ya, sehingga murid tidak terkesan iya, dipaksa, iya, tetapi mereka memang mengerjakan tugasnya dengan baik. iya, betul sekali. Saya kira Bagus begitu, sekali Pak. rencana Ibu. Ya, mudah-mudahan berhasil nantinya Bu ya. Insya Allah. Selanjutnya Ibu nih kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Iya, menggunakan banyak sumber belajar, betul. untuk eksplorasi materi sehingga Iya, murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi iya, tanpa ada unsur paksaan. iya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Iya, dari rencana yang tadi Ibu paparkan sudah sangat bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu semua bisa berjalan lancar, kemudian menjadikan juga Ibu sebagai guru yang terus berinovasi, kemudian menjadi guru yang lebih profesional lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bu ya Iya, atas sama-sama, Pak. cerita-ceritanya hari ini. Mudah-mudahan juga Ibu nanti tidak bosan-bosannya untuk kalau memang ada masalah silakan datang lagi ke kami. Saya Siap. sebagai coach, Ibu sebagai coach, kami selalu siap untuk berbagi cerita bersama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dikasih. Nanti ku potong di situ. Tetap duduk di situ kan ya. Saya serahkan dulu kembali Pak atau bagaimana? Ya, ya baik. Demikianlah tadi percakapan coaching saya bersama Ibu Pita Dewi. Saya selaku coach dan Ibu Guru sebagai coach. Adapun hasil percakapan kami selanjutnya akan dinilai oleh Bapak pengajar praktik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak. Iya, terima kasih.
Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Alhamdulillah, setelah saya melihat diskusi berbasis coaching tadi, saya melihat secara umum itu sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching ya Iya. dalam melakukan kegiatan supervisi akademik. Alhamdulillah. Ya. Jadi di situ saya melihat kemitraan juga sudah ada ya. Ya, alhamdulillah Pak. Kami kan setara Pak ya. Tidak boleh saya harus menggurui Iya. atau bagaimana. Kemudian juga proses kreatifnya juga bagus, Ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, alhamdulillah Pak. sehingga si coach tadi ini berusaha bagaimana memberikan Ya, jawaban-jawaban yang akurat. Kemudian bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. ya betul. Cuma mungkin sebagai masukan dari saya, Siap. itu tindak lanjut dari Iya, kegiatan Ibu Vita ini mungkin bisa digali lebih lanjut siap. bagaimana ke depannya, Ke depannya ya apa Pak ya. rencana pengembangan Iya, dirinya rencana pengembangannya. terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Baik. Saya kira secara umum semuanya bagus, Iya Pak. hanya itu saya mungkin masukan dari saya. Siap. Terima kasih banyak Iya. atas masukan dan sarannya Pak. Bu Guru. Eh.